Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Made Ariwahyuni SE MSI selaku pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Sri Lucy Musmini SE MSI AK selaku pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi SE MSc selaku penelaah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan Empowering Leadership terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa se-Kabupaten Tabanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diahari Puspitasari, NIM 17170521264. Nah, adapun latar belakang dalam penelitian ini di mana telah kita ketahui bahwa Indonesia sendiri terdiri dari banyak desa dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia, di mana pembangunan yang terjadi di Indonesia sudah berjalan dengan sangat baik. Desa sendiri merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang menuntut adanya pembangunan desa yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik, di mana tujuan pembangunan dana desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Provinsi Bali sendiri merupakan salah satu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia yang menerima alokasi dana desa dari pemerintahan pusat. Nah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyatakan penyebab serapan dana desa masih rendah karena banyak desa yang belum tahu atau terhambatnya menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, di mana hal ini merupakan sebagai persyaratan penyaluran dana desa. Tentu saja hal ini akan menghambat proses keberhasilan pengelolaan dana desa yang sudah disalurkan. Di sisi lain, dengan meningkatnya jumlah anggaran desa per tahunnya, kemungkinan terjadinya perilaku kecurangan yang dilakukan oleh aparat desa dalam pengelolaan dana desa semakin meningkat. Nah, dengan adanya kasus penyalahgunaan dana desa ini akan mengakibatkan terhambatnya pemerintahan desa dalam menciptakan tata kelola yang baik. Seperti kasus yang terjadi terkait dengan pengelolaan dana desa dalam penelitian ini terjadi di Kabupaten Tabanan, yaitu salah satunya terjadi di Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat, di mana kepala desa diduga telah melakukan penyelewengan dana APBDes pada tahun 2019 dengan total kerugian 250 juta. Nah, faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Menurut Maharani, 2017 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah salah satu cara untuk mendapatkan fakta tentang keadaan, kebutuhan, dan perilaku masyarakat setempat. Apabila masyarakat dilibatkan dalam persiapan dan perencanaan pembangunan, mereka akan lebih percaya pada program pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat luas merupakan 3 sifat yang penting yang ada dalam partisipasi masyarakat. Masalah lain mengenai partisipasi masyarakat dihadapi oleh Desa Jatiluwe tahun 2020 menyatakan bahwa program alokasi dana desa yang telah direncanakan tidak dapat terlaksanakan dikarenakan masih rendahnya partisipasi dari masyarakat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa, sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintahan desa tidak dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah dibuat. Nah, tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa adalah penggunaan sistem keuangan desa. Menurut Harap, tahun 2013 menyatakan bahwa dengan adanya siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan mampu berjalan dengan baik tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan di desa, sehingga berdampak pada pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sistem informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Masalah lain dengan adanya penggunaan sistem keuangan desa, pada kenyataannya di setiap desa belum semua dapat berjalan dengan baik, seperti yang terjadi di Kabupaten Tabanan. Kabupaten di mana semua desa tersebut sudah menerapkan sistem keuangan desa di dalam hal pengelolaan keuangan desa. Namun, semua desa yang ada di Kabupaten Tabanan masih ada beberapa desa yang kurang dalam penggunaan penerapan aplikasi sistem keuangan desa ini.
Hal ini dinyatakan dari keterlambatannya pengumpulan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ke pemerintahan desa. Sehingga berdasarkan hal tersebut menyatakan bahwa penggunaan sistem keuangan desa berperan dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa yaitu adalah empowering leadership. Salah satu keberhasilan pengelolaan dana desa adalah pemimpin harus memiliki sikap yang empowering, yang tinggi. Dengan begitu keberhasilan kinerja pemerintahan desa dapat dicapai sesuai dengan tujuan. Kabupaten Tabanan belum sepenuhnya memiliki pemimpin yang memiliki sifat yang empowering. Kurangnya pemimpin yang mampu memperdayakan anggota dengan baik sehingga tidak tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Sun et al. 2012 mengemukakan bahwa perilaku pemimpin yang empowering mencakup pentingnya pekerjaan, berpartisipasi, dan pengambilan keputusan, memiliki keyakinan terhadap kinerja bawahan yang akan meningkat, dan menghilangkan hambatan birokrasi, di mana perilaku ini secara konseptual sangat relevan dengan kreativitas. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan Empowering Leadership terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa se-Kabupaten Tabanan. Nah, adapun identifikasi masalah penelitian yang pertama yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat di Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat menghambat keberhasilan pengelolaan dana desa, padahal salah satu tujuan diadakannya dana desa adalah untuk memperdayakan masyarakat. Yang kedua, efektivitas penerapan sistem keuangan desa yang belum maksimal di Kabupaten Tabanan sehingga menyebabkan keterhambatannya dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga menyebabkan tidak maksimalnya dalam pengelolaan dana desa. Yang ketiga, kurang aktifnya pemimpin yang empowering yang menyebabkan rendahnya kinerja karyawan sehingga dapat menyebabkan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan. Dan yang terakhir yaitu terjadinya kasus penyelewengan dana desa di Kabupaten Tabanan yang mengakibatkan terhambatnya keberhasilan pengelolaan dana desa. Adapun pembatasan masalah peneliti, di mana pada penelitian ini peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan peneliti. Peneliti membatasi masalah hanya berkaitan dengan pengaruh partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, dan empowering leadership terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa se-Kabupaten Tabanan. Adapun rumusan masalah penelitian yang pertama yaitu bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan sistem keuangan desa terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa se-Kabupaten Tabanan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh empowering leadership terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa se-Kabupaten Tabanan. Adapun tujuan peneliti, yang itu yang pertama, untuk menganalisis bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat dalam keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana pengaruh sistem keuangan desa terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan. Dan yang ketiga yaitu untuk menganalisis bagaimana pengaruh empowering leadership terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan. Nah, adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Yang pertama adalah hasil dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya mengenai pemahaman yang telah mendalam terkait dengan pengaruh partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, dan empowering leadership terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa se-Kabupaten Tabanan. Dan yang kedua adalah hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan literatur dan penelitian sejenis. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama yaitu ada bagi desa, yaitu dapat memberikan gambaran dan tambahan informasi bagi pihak desa mengenai keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha yaitu dapat menjadi tambahan referensi keputusan yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang memerlukan. Yang ketiga bagi masyarakat, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada masyarakat luas mengenai pengelolaan dana desa serta dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.
Selanjutnya yaitu ada grand theory. Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu stewardship theory. Stewardship theory menggambarkan situasi di mana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih diajukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Hernandez 2012 menyatakan bahwa stewardship theory hubungan perjanjian individu dengan organisasinya yang mewakili komitmen moral dan mengikat kedua belah pihak untuk bekerja maju menuju tujuan bersama tanpa mengambil keuntungan satu sama lain. Stewardship theory diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti halnya pada organisasi pemerintahan dan non-profit lainnya yang sejak awal perkembangan akuntansi sektor publik telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara steward dan prinsipal. Secondary teori dari penelitian ini yaitu ada 5. Yang pertama yaitu good governance, yang kedua partisipasi masyarakat, yang ketiga sistem keuangan desa, keempat empowering leadership, dan yang terakhir yaitu keberhasilan pengelolaan dana desa. Nah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu pengaruh masing-masing variabel bebas X1, X2, dan X3 terhadap variabel terikat atau Y. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dibuat, maka penulis dapat membuat hipotesis berupa H1. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. H2. Penggunaan sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Dan H3 yaitu empowering leadership berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Nah, adapun metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian, di mana peneliti ini menganalisis tentang pengaruh partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, dan empowering leadership terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa sekabupaten Tabanan, di mana penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Nah, adapun lokasi penelitian, di mana penelitian ini berlokasi di desa-desa yang terdapat di Kabupaten Tabanan. Adapun populasinya yaitu dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh desa yang terdapat di Kabupaten Tabanan, yaitu sebanyak 133 desa. Selanjutnya yaitu ada sampel. Peneliti menggunakan rumus Slovin dalam penentuan jumlah sampelnya karena keterbatasan rentangan waktu peneliti, sehingga jumlah sampel diperkecil menggunakan rumus Slovin dengan menggunakan persentase error sebesar 5%. Maka didapat sampel sebanyak 100 desa di Kabupaten Tabanan dengan 400 responden. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer, di mana data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran menggunakan skala Likert. Variabel penelitian dan definisi operasional, di mana dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari partisipasi masyarakat, sistem keuangan desa, dan empowering leadership. Nah, metode dan teknik analisis data. Dalam hal ini menggunakan 3 uji, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis, di mana uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Dan untuk uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolenialitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan untuk uji hipotesis terdiri dari regresi linear berganda, uji koefisien determinasi atau R kuadrat, dan uji T atau uji parsial. Selanjutnya yaitu pembahasan. Untuk hasil data deskriptif data, jenis kelamin responden dari segi jenis kelamin berjumlah 400 orang, responden perempuan berjumlah 89 orang, dan responden laki-laki berjumlah 311 orang. Untuk jabatan kepala desa terdiri dari 100 orang, sekretaris desa terdiri dari 100 orang, bendahara terdiri dari 100 orang, dan admin sistem keuangan desa terdiri dari 100 orang.
dilihat dari segi lama bekerja. Responden dengan lama bekerja kurang dari 5 tahun berjumlah 163 orang, responden dengan lama bekerja 5-10 tahun berjumlah 93 orang, dan responden dengan lama bekerja lebih dari 10 tahun berjumlah 144 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun. Hasil uji statistik deskriptif. Data partisipasi masyarakat menunjukkan skor minimum sebesar 29, skor maksimum 40, dan skor rata-rata 34,2925 dengan standar deviasi sebesar 2,33142. Data penggunaan sistem keuangan desa menunjukkan skor minimum 13 dan skor maksimum 25, skor rata-rata 18,3125 dengan standar deviasi sebesar 2,65471. Dengan data Empowering Leadership menunjukkan bahwa skor minimum 24 dan skor maksimum 40, skor rata-rata 30,16 dengan standar deviasi sebesar 2,93. Data keberhasilan pengelolaan dana desa menunjukkan skor minimum 0 dan skor maksimum 45 dengan skor rata-rata 37,44 dan standar deviasi sebesar 4,27. Untuk uji kualitas data, yang pertama uji validitas. Keputusan validnya suatu data dapat dilihat dari apabila signifikan kurang dari nilai 0,05. Berdasarkan tabel di atas, maka di mana semua nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa diputuskan bahwa semua item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alpha Cronbach memiliki nilai lebih besar dari 0,6. Artinya seluruh variabel dinyatakan reliable atau memenuhi syarat. Karena uji validitas dan uji reliabilitas terpenuhi, maka instrumen ini layak untuk digunakan. Yang selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu ada uji normalitas, di mana data berdistribusi normal jika nilai signifikan berada di atas 0,05. Melihat dari hasil uji normalitas signifikan sebesar 0,06, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Dalam model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah mempunyai nilai atau kurang dari 10 dan mempunyai nilai tolerance lebih dari 0,1. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini yaitu lebih besar dari 0,1 dan nilai FIP-nya berada di bawah 10. Kesimpulannya tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi. Yang selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan cara mendeteksi heteroskedastisitas dengan uji Glatzer. Hasil uji heteroskedastisitas memperlihatkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis, di mana uji analisis regresi linear berganda. Nilai konstan menunjukkan angka 21,924 menunjukkan bahwa X1, X2, dan X3 bernilai konstan, maka variabel Y memiliki nilai konstan sebesar 21,924 satuan. Koefisien regresi X1 menunjukkan nilai sebesar 0,219, koefisien X2 menunjukkan nilai sebesar 0,66 menunjukkan nilai 0163, dan untuk X3 menunjukkan nilai sebesar 0,167. Hasil uji T, di mana untuk variabel X1 mendukung hipotesis yang diajukan, maka H1 diterima. X2 menunjukkan hipotesis yang diajukan, maka H2 diterima. Hasil uji T untuk X3, hasil uji T menunjukkan variabel X3 mendukung hipotesis yang diajukan, maka H3 diterima. Yang selanjutnya yaitu uji determinasi R kuadrat, di mana koefisien determinasi sebesar 0,034. Hal ini berarti menunjukkan bahwa 3,4% keberhasilan pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh variabel partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, dan empowering leadership, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Pembahasan, di mana hasil penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan dana desa. Yang kedua, hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Dan yang ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa empowering leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan dana desa.
Yang selanjutnya yaitu ada implikasi penelitian. Implikasi penelitian terdiri dari implikasi teoritis. Implikasi teoritisnya berbunyi partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, sistem keuangan desa mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, dan empowering leadership mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Implikasi teoritis, hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan kepada seluruh masyarakat desa, khususnya yang ada di Kabupaten Tabanan. Diharapkan setiap desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, menerapkan sistem keuangan desa, dan juga menerapkan empowering leadership agar keberhasilan pengelolaan dana desa dapat tercapai. Semakin diterapkan, maka keberhasilan pengelolaan dana desa dan tujuan lembaga akan lebih tercapai. Simpulan, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Keberhasilan pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, dan empowering leadership berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Untuk saran, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa serta mengadakan kegiatan pelatihan pengelolaan dana desa pada aparat desa di Kabupaten Tabanan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan variabel peneliti. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.